Ya, sebelum kita lanjutkan diskusi, Bapak Ibu, kita akan tampilkan ini pertanyaan yang sudah muncul dari pemirsa TV One yang sudah sempat kami rekam sebelumnya. Silakan kita saksikan dulu. Apakah didapuknya Kaisang menjadi Ketua Umum PSI merupakan suatu langkah cari aman dari Presiden Jokowi? Kalau melihat polemik ini, aku ingin bertanya ya, apakah ada niat Jokowi setelah jadi presiden pindah ke partai PSI? Dan ada nggak agenda khusus dia di balik pemilu 2024 ini? Karena menerjunkan Kaisang ke PSI. Ini sebenarnya yang bisa menjawab ya Pak Jokowi sendiri ya, tapi mungkin nanti PSI bisa bantu jawab. Pak Jokowi udah mulai nitip-nitip nggak nanti kalau saya udah nggak jadi presiden saya gabung di PSI, jadi ketua umum atau ketua dewan pembina gitu. Ya, ini dari tadi saya lihat diskusinya dan pertanyaannya, terutama pertanyaannya, ini adalah pertanyaan what if gitu. What if Kaisang betul-betul adalah titipan dari Pak Jokowi gitu. Itu persepsinya. Ini aja, ya enggak, ini aja sebenarnya sesuatu yang sampai sekarang kita nggak bisa buktikan apa-apa. Memang betul bahwa Mas Kaisang itu anak Pak Jokowi. Dan memang betul, kami pun juga nggak keberatan ya ketika Mas Kaisang ketua umum kami itu diasosiasikan dengan Pak Jokowi. Bahkan sebelum Pak Jokowi, sebelum Mas Kaisang bergabung dengan PSI ya, kita itu sudah istilahnya sudah menggaungkan sesuatu yang kami sebut Jokowisme, tegak lurus dengan Pak Jokowi gitu. Kemudian Mas Kaisang bergabung, tapi kita kadang-kadang. Jadi benar tadi analisanya Prof. Lely bahwa ini cangkang-cangkang yang dibentuk oleh Pak Jokowi nih. Jadi enggak juga. Kadang-kadang dengan bergabungnya Mas Kaisang ini semuanya seolah-olah adalah arahan Pak Jokowi, tapi kita sering lupa bahwa Mas Kaisang ini adalah manusia dewasa. Sebentar, tidak salah akhirnya publik melihat ini arahan Pak Jokowi ketika di pidatonya Kaisang menyebutkan saya sudah mendapatkan restu dari presiden, saya sudah ngomong. Oh ya pastilah, itu kan bapaknya sendiri. Presiden juga ngomong, Pak itu Jokowi kan juga ngomong. Saya masuk ke politik juga minta restu dulu sama bapak saya. Saya ke politik juga minta restu dulu sama om dan tante saya, itu udah pasti. Dan ini kan hubungannya adalah familial. Tapi begini, Mas Kaisang ini adalah makhluk dewasa. Beliau itu adalah makhluk otonom yang bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Nah ini yang masyarakat banyak lupa ya, bahwa seolah-olah karena beliau adalah anak presiden, maka semua gerak langkahnya itu adalah gerak langkah presiden gitu. Nah ini yang harus diingat lagi, bahwa Mas Kaisang itu bukan tanaman ya, beliau itu bukan objek pasif. Beliau itu adalah subjek yang aktif, bahkan bergabungnya Mas Kaisang ke PSI itu dikarenakan beliau ingin anak muda itu di politik menjadi subjek yang aktif, bukan objek politik yang pasif. Nah, hal inilah yang harusnya sebenarnya ditonjolkan gitu, bahwa kami berkomunikasi dengan Pak Jokowi itu sudah pasti. Ya, komunikasi kami dengan Pak Jokowi itu intens ya. Juga Mas Kaisang udah pastilah komunikasi sama bapaknya. Betul, gitu. Artinya nggak salah juga kalau publik menganggap ini sebagai cangkang yang disiapkan oleh Pak Cuman Presiden. kami ingin membuka lembaran atau perspektif berikut ya, bahwa Mas Kaisang ini adalah manusia dewasa. Beliau ini adalah Gen Z ya. Gen Z, milenial itu ada kemiripan ya. Bahwa kami ini menganggap hanya kami yang mengerti apa mau kami. Biarkan kami menentukan sendiri masa depan yang kami inginkan. Dan itulah Mas Kaisang. Kalau itu saya nggak bisa deny. Karena memang kalau Gen Z, milenial itu ya Prof ya, mereka tidak cenderung kepada hasil, tidak berproses. Jadi wajar aja 2 hari jadi anggota terus jadi ketua umum. Di hari ketiga gitu kan ya. Jadi nggak ada prosesnya itu kan. Sebenarnya prosesnya ada. Jadi itu namanya simsalabim. Simsalabim gitu ya Bang ya. Nah, itu kan sesuai nih dengan konsep partai milenial. Kan milenial itu kalau kita lihat riset teliti serba instan gitu ya. Sebenarnya proses itu ada. Jadi jam 3 itu ketua DPW kami 38 provinsi itu sudah berkumpul di di DPP ya. Aklamasi, mereka mendukung Mas Kaisang untuk melanjutkan kerja-kerja Bro Giring gitu. Yang kemudian hasil dari aklamasi ini di SK-kan oleh ketua Dewan Pembina kami. Yang kemudian hasil SK ini dideklarasikan di Kopdarnas yang ditayangkan jam 7. Artinya dari jam 3 sampai jam 5 para ketua DPW ini sudah menyampaikan aspirasi dari arus bawah. Dan semuanya aklamasi setuju Mas Kaisang untuk melanjutkan kerja-kerja Bro Giring. Sekilat itulah prosesnya. Ya itulah namanya proses demokrasi yang nggak bertele-tele dan substansial. Sedikit keluar jalannya